Kenapa Allah menciptakan kita untuk mengibadahinya? Ya, karena ibadah adalah satu-satunya sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan ini adalah tujuan kita hidup. Dan ini adalah tujuan kita hidup di dunia, yaitu ingin mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, jadi cita-cita dan keinginan kita hidup di dunia, tujuan kita hidup di dunia adalah agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan satu-satunya jalan untuk mencapainya adalah ibadah. Ya, oleh karena itu ibadah menjadi tujuan kita diciptakan. Oleh karena itu jangan pernah merasa terpaksa ketika kita beribadah kepada Allah, karena manfaat ibadah itu untuk diri kita sendiri. Jangan pernah merasa terpaksa ketika kita beribadah, karena manfaat dari ibadah itu untuk diri kita sendiri. Jangan pernah merasa terpaksa ketika kita sholat. Jangan pernah merasa terpaksa ketika kita berzikir. Jangan pernah merasa terpaksa ketika kita membaca Al-Quran. Jangan pernah merasa terpaksa ketika kita tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i. Jangan pernah merasa terpaksa ketika kita bersedekah, berinfak. Jangan pernah merasa terpaksa ketika kita berkorban. Dan jangan pernah merasa terpaksa ketika kita berhaji, berumrah, ketika kita melakukan ibadah. Karena sekali lagi manfaat ibadah itu untuk diri kita. Allah tidak mengambil sedikit pun dari manfaat ibadah. Ya, memang ibadah adalah haknya Allah dan hanya diberikan kepada Allah, dilaksanakan pun karena Allah, berharap balasan pun hanya dari Allah. Namun sekali lagi Allah tidak mengambil sedikit pun dari manfaat ibadah. Maka ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka Allah tidak akan bertambah besar dengan kita bertakbir. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah tidak akan bertambah suci dengan kita mengucapkan Subhanallah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah tidak akan bertambah terpuji dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi Allah adalah zat yang maha terpuji dan memang berhak untuk dipuji.
Maka sesungguhnya takbir, tasbih, tahmid yang kita lantunkan itu bermanfaat untuk diri kita. Kata Allah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Al-Ra'd ayat 28, Allah katakan, dan orang-orang yang beriman maka hati mereka bisa tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati bisa menjadi tenteram, jiwa bisa menjadi tenang. Maka ini adalah manfaat zikir untuk diri kita. Selain zikir itu adalah amalan yang sangat mulia dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Madu Ibnu Katsir, Al-Aslul Khalis. Madu murni yang diambil dari sumber terpercaya, yaitu sarang lebah multiflora premium yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan mengobati segala macam penyakit. Madu Ibnu Katsir 100% murni. Mengkonsumsi madu adalah bagian daripada syariat kita. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah tentang lebah, ya, disebutkan tentang madu itu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang sehat dan obat untuk manusia. Ya. Madu yang bagus, yang kualitas bagus itu bisa saja 1 sendok, itu manfaatnya seperti 1 kilo, 1 botol madu yang biasa. Ayo, segera nikmati madu Ibnu Katsir. Allah berkah, karena keuntungan madu ini 100% akan diinfakkan untuk para penghafal Quran, yatim dan duafa Ibnu Katsir. Syukron, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.